Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Nisa dari Tadris Biologi 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nutrisi dan pencernaan makanan. Hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai nutrisi, organ pencernaan pada vertebrata, dan cara memperoleh makanan. Nutrisi. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun, dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Nutrisi terbagi atas dua macam, yaitu nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nutrisi makro adalah nutrisi yang menyediakan kalori atau energi bagi tubuh hewan. Nutrisi makro dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tubuh hewan, dan dengan makanan semuanya dapat tercukupi. Yang tergolong dalam nutrisi ini yaitu berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan nutrisi mikro yaitu adalah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh hewan dan dalam jumlah yang kecil untuk membantu tubuh dalam mencukupi kebutuhan hariannya. Yang termasuk dalam nutrisi ini adalah zat besi, magnesium, garam, vitamin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ pencernaan pada vertebrata, yaitu yang terdapat pada Pisces, amfibi, reptil, dan aves. Organ pencernaan pada Pisces. Yang pertama yaitu ada cavum oris. Pada rongga mulut Pisces terdapat lingua atau lidah yang bentuknya kaku dan tidak bisa digerakkan, yang terdapat pada dasar mulut dan tidak mengeluarkan kelenjar saliva, hanya ada sel mukus atau sel lendir. Di dalamnya juga terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah. Di dalam cavum oris terdapat juga glandula mukosa atau kelenjar lendir yang berfungsi untuk mempermudah jalannya makanan. Di dalam cavum oris ini juga terdapat organ pengecap yang sering menyelimuti lidah yang berfungsi sebagai penyeleksi makanan. Pada rongga mulut Pisces juga terdapat organ palatin yang terletak pada langit-langit bagian belakang dan merupakan penebalan dari lapisan mukosa. Organ ini terdiri dari lapisan otot dan serat kolagen yang berfungsi sebagai proses penelanan makanan dan membantu membuang kelebihan air pada makanan yang dimakan. Selanjutnya ada faring. Pada faring ini berfungsi sebagai penyaring makanan, tetapi pada faring kadangkala masih ditemukan organ pengecap. Jika ada material yang bukan makanan, maka material tersebut akan dibuang melalui celah insang. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus mempunyai bentuk kerucut, pendek seperti pipa, dan terdapat di belakang insang. Pada organ ini mengandung lendir yang berfungsi untuk membantu penelanan makanan. Selanjutnya ada lambung. Lambung pada ikan mempunyai dua fungsi. Selain sebagai penampung makanan, lambung juga sebagai pencerna makanan. Pada ikan yang tidak berlambung, fungsi penampung makanan digantikan oleh usus depan yang dimodifikasi sebagai kantung yang membesar atau sering disebut lambung palsu. Seluruh permukaan lambung ditutupi oleh sel mukus yang mengandung mukopolisakarida yang agak asam dan berfungsi sebagai pelindung dinding lambung dari kerja asam klorida. Pada lambung juga mempunyai sel-sel penghasil cairan gastrik yang terletak di bagian bawah dari lapisan epitelium yang berfungsi untuk mensekresikan peptin dan asam klorida. Selanjutnya ada pilorus. Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. Pada segmen ini berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Selanjutnya ada intestinum. Bagian ini merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan atau traktus digesti. Pada bagian depan usus ini, ada yang terdapat dua saluran dan ada yang satu saluran. Dua saluran tersebut yaitu saluran yang berasal dari kantung empedu dan saluran yang berasal dari pankreas. Sedangkan yang hanya mempunyai satu saluran pada depan lambung ini karena pankreas pada ikan tertentu tersebut menyebar pada organ hati. Jadi hanya terdapat satu saluran yaitu ductus choledocus. Lapisan mukosa usus tersusun oleh selapis epitelium dengan bentuk prismatik. Pada lapisan ini terdapat tonjolan-tonjolan atau prisma atau villi yang membentuk seperti sarang tawon pada usus bagian depan dan akan lebih beraturan pada usus bagian belakang. Rektum.
Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang paling terujung. Segmen ini berfungsi sebagai penyerap air dan ion. Sedangkan pada larva ikan, selain sebagai penyerap air dan ion, rektum juga sebagai penyerap protein. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada anus. Anus merupakan ujung saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genital. Organ pencernaan pada amfibi. Yang pertama yaitu ada covum oris. Pada amfibi terdapat dua rahang, yaitu rahang atas dan rahang bawah. Pada rahang atas terdapat lingua yang berbentuk bifida yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Pada lingua ini disokong oleh aparatus hyoideus. Organ ini juga terdapat dentes yang terletak pada dua bagian tepat. Yang pertama tetap pada tepi maksila yang berderet panjang, dan yang kedua pada suatu bidang kecil pada former dan memenuhinya. Gigi tersebut berbentuk konus atau kerucut, tidak memiliki pulpa atau jaringan saraf, dan melekat pada tulang. Giginya tersebut berfungsi untuk memegang mangsa, di mana yang pertama premaksiler di sebelah anterior, yang kedua maksiler terletak di tengah, yang ketiga palatum terdapat susunan silia yang berfungsi untuk menimbulkan aliran cairan-cairan mulut pada permukaan dinding covum oris. Yang keempat ada pterigoid yang mempunyai 3 cabang, yaitu ke arah anterior, medial, dan lateroposterior. Selanjutnya rahang bawah. Pada rahang bawah amfibi hanya terdiri oleh 2 buah tulang, yaitu osteodentarium dan osteoangulosplenium. Esophagus berbentuk saluran pendek. Ventriculus pada organ ini berbentuk seperti kantung. Bila terisi makanan akan menjadi lebih lebar. Selanjutnya ada ventriculus. Terdiri dari 2 saluran pertama, yaitu ada kardia yang berfungsi sebagai tempat masuknya esophagus, dan yang ketiga pylorus yang berbentuk lubang untuk menuju intestinum. Pada dinding ventriculus ini terdapat kelenjar pencernaan makanan yang menghasilkan pepsin dan HCl. Pemasukan makanan dari ventriculus ke duodenum diatur oleh sphincter pylori. Selanjutnya ada intestinium tenu. Intestinium tenu terdiri dari yang pertama duodenum atau usus 12 jari. Bagian usus ini kaya dengan sel-sel piala yang menghasilkan mukus. Di sini makanan diabsorpsi masuk ke dalam sistema hepatis, yaitu susunan vena yang membawa hasil pencernaan dari intestinium ke hepar sebelum kembali ke cor. Yang kedua yang terdapat pada intestinium tenu yaitu ada jejunum, dan yang ketiga yaitu ileum. Selanjutnya ada intestinum crassum. Bagian terakhir dari organ ini disebut rektum dan akan menuju ke kloaka. Selanjutnya ada kloaka. Organ ini merupakan ujung dari saluran pencernaan atau muara dari saluran pencernaan. Organ ini sebenarnya mempunyai 3 fungsi. Selain sebagai muara pencernaan, organ ini juga sebagai rongga kelamin dan rongga organ pencernaan pada reptil. Yang pertama yaitu ada covum oris. Covum oris pada bagian maksila terdapat zona primer atau sebuah liang. Yang juga ada dentes atau gigi pada tiap-tiap spesies dentes berbeda struktur giginya. Pada gigi kadal mempunyai gigi bersulkus yang berbentuk konus pada kadal. Biasanya tidak terdapat dentes palatin. Pada ular mempunyai gigi pada bagian maksila, platium, dan tireoid. Pada umumnya gigi tersebut panjang, padat, dan runcing. Berbeda lagi pada krokodil yang mempunyai gigi umumnya besar dan terdapat pada premaksila, maksila, dan mandibula. Palatum atau langit-langit yang berbentuk lipatan longitudinal, conae sekunder,
ostium tunabe auditive, sedangkan pada bagian mandibula terdapat pharynx glottidis atau celah suara, dan lingua bifida yang terletak pada dasar mulut yang melekat pada tulang lidah atau osiodium, dan maksud dari bifidia adalah bercabang. Yang kedua yaitu ada esofagus, yang ketiga ada ventriculus. Pada ventriculus mempunyai muskular yang tebal dan berbentuk silindris. Khusus pada ular, proses makanan pertama kali dicerna pada organ ini. Selanjutnya yaitu ada intestinum tenu. Alat penggantung pada organ ini disebut mesenterium. Selanjutnya ada cecum. Organ ini merupakan batas dari intestinum tenu dan intestinum crassum. Selanjutnya ada intestinum crassum. Intestinum crassum terdiri dari dua organ lagi, yaitu rektum dan kloaka. Alat penggantungnya disebut mucorectum. Selanjutnya ada rektum dan kloaka. Pada reptilia lautan dalam, selain sebagai alat pengeluaran akhir, kloaka juga berfungsi sebagai alat bantu pernapasan. Organ pencernaan afos yang pertama yaitu ada paruh, yang merupakan modifikasi dari gigi. Yang kedua yaitu ada cavum oris, yang terdiri atas rahang atas yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan tanduk. Selanjutnya ada faring yang berupa saluran pendek. Yang keempat ada esofagus. Pada burung terdapat pelebaran pada bagian ini yang disebut dengan tembolok. Ia juga berperan sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Selanjutnya ada lambung yang terdiri atas proventriculus. Pada proventriculus banyak menghasilkan enzim pencernaan. Dinding ototnya juga tipis. Yang kedua, ventriculus. Lambung pengunya atau empedal. Ototnya berdinding tebal. Pada burung pemakan biji-bijian terdapat kerikil dan pasir yang tertelan bersama dengan makanan yang berguna untuk membantu pencernaan. Selanjutnya ada intestinum yang terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Usus halus pada burung terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu adalah rektum dan kloaka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara mendapatkan makanan. Cara mendapatkan makanan di sini yaitu ada 4 macam, yaitu pencernaan partikel kecil, pencernaan partikel besar, makanan berupa cairan, dan penyerapan nutrien secara langsung. Pencernaan partikel kecil. Pencernaan partikel kecil terkadang juga disebut sebagai pencernaan suspensi. Umumnya terbatas untuk hewan-hewan akuatik yang sebagian besarnya pada hewan-hewan yang hidup di air laut. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya sumber makanan yang potensial dalam jumlah lebih banyak seperti bakteria, mikroalga, invertebrata kecil, dan sebagainya di dalam air laut jika dibandingkan dengan di air tawar. Tipe paling sederhana dari mekanisme pencernaan ini adalah fagositosis yang dapat ditemukan pada kelompok protozoa. Mekanisme lainnya adalah dengan menggunakan silia seperti pada Gastropoda bivalvia. Pada bivalvia dan kecebong, partikel-partikel makanan yang kecil akan terperangkap di insang, lalu didorong secara aktif oleh silia-silia menuju ke sistem pencernaan untuk dicerna. Di mulut, makanan akan diseleksi berdasarkan ukurannya, sehingga makanan akan terpisah dari sampah-sampah atau kotoran lainnya. Dalam banyak hal, proses memakan suspensi ini merupakan proses yang kontinu selama air melewati insang, juga terus berlangsung pada proses respirasi. Pada kelompok hewan lainnya, terkadang juga ada mukus yang berfungsi untuk memerangkapkan makanan. Beberapa urocoda, misalnya, membentuk jaring-jaring mukus yang akan menjerat partikel makanan yang efektif. Mekanisme makanan suspensi juga ditemukan pada hewan vertebrata seperti pada ikan paus balin dan beberapa kelompok burung. Pada paus balin, terdapat barisan-barisan keping balin yang menjulur dari atas mulut sebagai penyaring, dan ketika mulut tersebut diisi air, maka akan segera tertutup dengan cepat. Selanjutnya, air akan dikeluarkan, sedangkan bahan makanan akan terkumpul di alat penyaring tersebut. Pencernaan partikel besar.
Cara termudah untuk memperoleh bahan makanan berupa partikel besar adalah dengan menelan makanan yang inaktif. Dengan demikian, bahan makanan tidak perlu ditangkap. Seringkali bahan makanan yang diperlukan tersebut adalah lingkungan tempat hidupnya, seperti pada cacing tanah, lumbricus, yang secara sederhana akan menelan tanah di sekitarnya. Cara alternatif lainnya berkenaan dengan massa partikel makanan yang inaktif dapat ditemukan pada kelompok gastropoda, misalnya pada siput. Pada hewan ini terdapat radula-radula yang terletak di atas struktur seperti lidah yang disebut odontofor. Radula digerakkan maju mundur, mengikis partikel makanan yang kemudian dimasukkan ke dalam saluran pencernaan. Hewan-hewan lain harus melakukan perbuluan dalam memperoleh makanannya, yang termasuk kelompok karnivora. Pola berburu makanan tersebut sangat menguntungkan karena bahan makanan yang diperoleh sangat kaya nutrisi. Hal ini bertolak belakang dengan herbivora yang bahan makanannya susah untuk dicerna, dan sebagian besar mungkin akan menjadi sisa yang tidak dapat diabsorpsi. Akan tetapi, kerugian bagi kelompok karnivora adalah tidak terjaminnya ketersediaan makanan setiap waktu, sebab proses berburu kadang juga menemui kegagalan. Hewan tangkapan dapat dicerna terlebih dahulu dalam logam mulut sebelum ditelan atau sekaligus ditelan tanpa proses pencernaan di dalam rongga mulut seperti pada ular. Oleh karenanya, sehubungan dengan cara mencerna makanannya, maka hewan-hewan karnivora memiliki beragam variasi dari organ pada sistem pencernaannya, seperti adanya taring, rahang yang elastis, saliva yang mengandung toksin, atau toksin yang memang secara sistematis dikeluarkan melalui gigitan. Pada cephalopoda misalnya, terdapat dua struktur seperti paru di mulutnya yang dapat memperkecil ukuran makanan melalui gigitan dengan organ tersebut. Makanan berupa cairan. Cara paling mudah untuk memperoleh makanan dalam bentuk cairan adalah dengan mengambil bahan makanan tersebut dari sumbernya tanpa harus melakukan penetrasi. Hal ini dapat ditemukan pada lebah madu dan burung kolibri yang memakan nektar dari tumbuh-tumbuhan. Secara morfologis, hewan-hewan tersebut juga memiliki modifikasi struktural, misalnya adanya rostum yang panjang pada kolibri yang memungkinkannya untuk memperoleh nektar dengan mudah. Bagi kelompok hewan lainnya yang juga memakan cairan, bahan makanannya hanya diperoleh dengan cara menusuk tubuh hewan lain dengan menggunakan alat khusus dari mulutnya. Sebagai contoh adalah beragam kelompok lintah dan pacet, serta kelelawar, vampir, dan juga pada nyamuk. Beberapa serangga bahkan memiliki enzim pencerna ke dalam tubuh hewan yang dihisapnya, sehingga dapat dengan mudah menyerap bahan makanan berupa cairan tubuh tersebut. Penyerapan nutrien secara langsung. Mungkin cara termudah dalam memperoleh makanan adalah dengan mengabsorpsi nutrien melalui permukaan tubuh. Dalam hal ini, makanan yang diperlukan telah dicerna secara sempurna sehingga dapat langsung diabsorpsi atau mungkin dicerna sebagian, tetapi tidak diperlukan proses yang terlalu rumit untuk mencernanya. Endoparasit yang hidup pada saluran pencernaan hewan sebagai contohnya, yang merupakan hewan yang langsung dapat menyerap makanan yang sudah dicerna oleh inangnya. Sebagai konsekuensinya, hewan-hewan tersebut biasanya mengalami reduksi saluran pencernaan karena tidak diperlukan mencerna makanan yang diperlukan. Beberapa cacing parasit dan protozoa memiliki pencernaan demikian. Beberapa hewan lainnya masuk ke dalam partner simbiotiknya berupa organisme lainnya untuk memastikan diperolehnya bahan makanan yang diperlukan. Sebagai contoh, beberapa koral, anemon laut, dan bivalvia hidup bersimbiosis dengan alga hijau atau dengan alga coklat. Jumlah makanan yang diperlukan oleh masing-masing spesies tersebut sangat beragam. Pada beberapa kondisi, jumlah energi yang ditangkap oleh alga fotosintetik sama dengan jumlah energi yang dikonsumsi oleh hewan selama respirasi. Sedangkan dalam proses ekstrim, alga fotosintetik hanya menghasilkan sekitar 5% dari kebutuhan energi hewan yang bersimbiotik dengannya. Contoh unik lainnya dalam memperoleh makanan dengan bersimbiotik oleh hewan adalah adanya kerjasama yang spesifik antara hewan ruminansia dan mirkoba dalam mencerna selulosa. Dalam hal ini, hewan-hewan tersebut tidak memiliki enzim selulase untuk mencerna
bahan makanan yang kaya selulosa, sehingga fungsi pencernaan enzimatis dijalankan oleh mikroba yang hidup di dalam saluran pencernaannya. Sekian presentasi dari saya, akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.